Attention please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning. How is it going? Good. Okay. Today you are very well. All praises to Allah. Is everyone present today? Is everyone present? Hadir semua? Ya, Reza? Yan is absent. Oke, pelatihan is absent. Termasuk pelatihan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. All of you look at the whiteboard. Tujuan pembelajaran kita hari ini sambil kami, sambil baca nulis, sambil dipahami. What does it mean? Oke, sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa itu? Murid, mampu, memahami, definition, definisi, type, macam-macam jenis-jenis, struktur dari. Oke, berarti pelajaran kita hari ini apa ya? Imperative sentence. Oke, sudah. Ini imperative sentence-nya. Sebentar, I have some questions. The first questions. Pertanyaan pertama. What is our previous lessons? Apa sih pelajaran kita sebelumnya? Masih kan kemarin kita belajar apa? Simultaneous, ya. Setelah simultaneous kan? Belajar apa? Yang jadi pekerjaan rumah kalian kemarin teks apa? Before text. Kemarin kalian belajar tentang simple present tense, kemudian belajar tentang report text, dan hari ini kita belajar. Oke, my second question. Pertanyaan saya yang kedua. Kira-kira kalian tahu nggak what is the relationship between the previous lesson and our new lesson now? Apa sih hubungannya pelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin dengan pelajaran kita hari ini yang imperative sentence? Ada yang tahu? Masih bingung? Masih loading? Oke. Yang ketiga, the fourth questions. What is the benefit? What is the advantages of learning imperative sentence? Ada yang tahu nggak manfaat mempelajari imperative sentence? Manfaatnya apa? For your daily conversation. Untuk pembelajaran kalian yang seharian manfaatnya apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, setelah ini kita akan learning step by step. All of you, attention please. Ini ada mind map. Ini pelajaran kita. Oke, silakan complete this mind mapping. Definitions, kemudian type or kind, jenis-jenis. Yang ketiga ada formula or patterns, rumusnya. Dan yang terakhir ada example, contohnya. Oke. Nah, coba kalian amati metaforsnya. Imperative sentence itu ada definition, yang kedua ada types, kemudian ada
Oke, Diandra. Teks yang digunakan untuk memberi perintah. Oke, boleh. Thank you, Diandra. Terima kasih. You need to back to your seats. Yang kedua, jenis-jenisnya. Type or the kind, jenis-jenisnya. Ada yang pernah belajar nggak di kursusnya? Oke, silakan ya. Lewat sini. Tulisannya jangan terlalu besar ya. Nanti papannya. Oke, terima kasih. Thank you, Katia. Comment. Ada berapa sih jenisnya? Ada yang tahu lagi? Kira-kira ada lagi nggak? Kalau yang namanya jenis nggak mungkin satu, mungkin dua. Oke, good girl. Silakan ditulis. Agak geser ke kiri biar cukup kalau panjang kalimatnya. Oke, thank you. Apa ini bacaannya, anak-anak? Oke, instruction. Tambahkan T ya, instruction. Ada yang tahu lagi? Mana tangannya? Raise your hand. Oh, no one. There are still more the types of imperative sentence. Next, later we will discuss about it. And then how about the pattern or the formula? Rumusnya gimana? Rumusnya gimana? Open your book. Oke, silakan. Apa lagi katanya? Close the door. Itu ditutupkan pintunya. Close the door. Berarti apa? Gimana ini? Apa yang muncul pertama kali? Apa yang muncul pertama kali? Close. Open. Why? Apa yang muncul? Ya, open itu kata apa? What parts of speech? Verb. Oke. Oke, very good. Thank you. Sebenarnya rumusnya itu masih ada. Kalian masih belajar sedikit, tapi itu sudah bagus. Good job for you. Gimana dengan contohnya? Contohnya apa tadi Bu Azza tadi bilang apa? Oke, close the door. Close the door. Oke, masih ada yang kosong. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, listen to my instructions before continue to the next steps of our lesson today. Semuanya, take your comfort position. Ambil posisi duduk yang enak di mana? Ambil posisi duduk yang enak. Ya, nggak apa-apa duduk situ. Selanjutnya, my second instruction
Christmas is coming. Let's put up yellow balloons. Okay. A red Santa. Bring your songs. Okay. Let's eat pizza. Wow. Wash your hands first. Sambil diparani. Okay, Dad. Don't sit down, Jinsu. Listen. Christmas is coming. Let's put up yellow balloons. Okay. A red Santa. Bring your songs. Okay. Let's eat pizza. Wow. Wash your hands first. Okay, Dad. Don't sit down, Jinsu. Yes, pick it up. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Maka ini Christmas is coming. Let's put up yellow ball. Oke. Oke, kita ulangi. Ya. Nah, kali ini belajar untuk menghargai keberagaman ya. Tuh, dan untuk tidak. Kita ulang. Kita
belum ya? Apa sih hubungannya pelajaran imperative sentence ini? Ada hubungannya nggak? Kalau dihubungkan dengan materi dari mata pelajaran lain. Contoh kalau dihubungkan dengan materi IPS, ada koneksinya nggak? Ada benang merahnya nggak? Ada hubungannya. Kalau dengan materi IPA, materi imperative sentence ini ada hubungannya nggak? Oke, silakan. Answer it by yourself. Jawab. Kira-kira apa? Masuk. Imagine you are in the science classroom. Kalau pelajaran IPA, yuk. Bayangkan kalian masuk pelajaran IPA untuk menerima. Sudah? Have you got it? Kalau sudah, in pairs secara berpasangan dengan teman sebangkumu. Ayo, discuss the answers of the first questions with your seatmate. Didiskusikan jawabannya dengan teman sebangkunya. Ayo, in pairs berpasangan. Jawabannya apa ya? Jawabannya kalau ini benar nggak? Jawabannya apa? Oke, saya bagikan. Biarkan dulu, kalian lanjutkan kegiatannya. Gimana jawabannya? Masih kesulitan? Gak bisa menemukan jawabannya? Masih kesulitan? Oke, kalau begitu sekarang my instruction. In a group of 3 or 4. Atau dengan kata lain, in other words, make a group of 3 or 4. Berkelompok, bertiga. Kalau ini berempat ya. Silakan berkelompok 3 atau 4. Kita cobakan gimana kalau diskusi kelompok dulu. Ayo kita gunakan untuk baru jawab. Jawab 5 pertanyaan di papan. Silakan penalaran kritis. Dijawab bernalar kritis ya. Silakan literasi dulu, terus bernalar kritis. Di antara kelompok kalian, jawaban siapa yang benar? Ayo, silakan didiskusikan.
kesulitan? Sudah sampai nomor berapa? Ada kesulitan? Nomor berapa yang sudah terjawab? Nomor 3, sudah ya. Nomor 2 sudah? Belum? Nomor 3 gimana? Dengan literasi, ini ada some examples of improvised expression. Silakan bernalar kritis. Gimana sih rumusnya? Kata-kata rumus sudah disebutkan di papan. Seperti ini kan? One plus complement. Oke, gimana another formulas? Don't want and don't be. Nah, gimana rumus yang lainnya? Silakan bernalar kritis. Pendalaman kritisnya dilanjutkan dengan yang kelima ya. Kalau dihubungkan dengan mata pelajaran lain, ada hubungannya nggak? Yuk. Oke, sudah? Finish? Sekarang waktunya presentasi ya. Ada yang mau maju dulu kelompoknya? Ada yang mau maju dulu? Oke, anak-anak, finish semuanya? Selesai? Ada yang belum sepertinya. Semuanya, look at me. Oke, sebelum presentasikan, before presenting, your discussion with your group, semuanya melihat wajah, listen to my instruction. Masih ingat tepuk semangat? Kalian presentasi setelah ini semangat. Saya beri agak-agak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang presentasi ya. Ada yang mau maju pertama? Oke, kelompoknya biar silakan. Diwakili 2 orang saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imperatif sentence adalah kalimat yang digunakan untuk memberi perintah, permintaan, dan ajakan. Nomor 2, jenis-jenis imperative sentence adalah: pertama, instruction; nomor 2, command; 3, prohibition; dan 4, invitation. Oke, give applause guys. Ada yang selanjutnya? Silakan Andini. Ditemani siapa? Oke, dia. Andini dan dia. Silakan maju. Yang lain silakan disimak. Sama kah jawaban Anda dengan teman kalian? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
adalah sama-sama menggunakan verb satu dan to be. Namun to be-nya bukan is and are, melainkan langsung be. Oke, good job. Give applause, please. So, how about the next? Oke, silakan. Reza, temani siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong, louder please. Perempat, hubungan imperatif sentensi dan simple present tense adalah sama-sama menggunakan verb satu dan to be. Namun to be-nya bukan is am are, melainkan langsung be. Nomor 5, di pelajaran bahasa Indonesia ada materi Yang kalimat keras perintah. dong, ulangi kan. Yang keras sedikit pelan-pelan. Di pelajaran bahasa Indonesia ada materi kalimat perintah yang sama dengan imperatif tense dalam bahasa Inggris. Jika ketika kita percobaan ada kalimat perintah yang diucapkan oleh guru IPA. Oke, thank you. Give applause, please. Oke, setengah stop. Oke, sekarang sudah paham ya. Apa tadi kalimat perintah? Yuk, bareng-bareng. Kalimat perintah. Imperative sentence adalah Oke, ada berapa jenis-jenisnya? Satu, dua, tiga, empat, kalau rumusnya, tadi ada berapa rumusnya? Kalau disamakan dengan simple present tense, persamaannya apa tadi? Sama-sama menggunakan verb satu, sama-sama menggunakan intinya kalau di simple present tense apa? Is and are. Tapi kalau di kalimat perintah, to-be-nya hanya berupa apa? Contohnya, be strong, kuatlah. Be quiet, diamlah. Oke, kalau sudah, silakan siapkan bukunya, prepare your book and your pens. Silakan dijawab pertanyaan refleksi dari Doaza. Nomor 1, ingat hanya ada 2. Silakan tulis, kemudian dijawab. Pertama, hal baru yang saya ketahui dari pembelajaran hari ini. Hal baru apa yang didapat dari pembelajaran kalian hari ini? Oke, nomor 2. Oke, pelajaran imperatif sentence ini sulitnya di mana? Di mana bahasanya yang bagus? Apa kesulitan dalam mempelajari imperative sentence? Kayaknya ditambah satu lagi. Bagaimana caramu mengatasi kesulitan kalian dalam belajar imperative sentence? Apa caranya? Silakan dijawab. Silakan berefleksi, dijawab 3 pertanyaan tersebut.